Gue record dulu. Gue Pokoknya betul. Akhirnya kapan sih? Masih lanjut ceritanya. Gue agak ngerti Bang. lagi. Udah ya. Gitu. Terus gue ngerasa Oke. sekarang. Jadi kira-kira ini Syria 33. Kira-kira enaknya diapain? Udah di Tapi gue nggak sama sekali. Nggak ada rasa-rasa baper. Lo pernah nggak sih kayak gitu? Terus udah kayak gitu. Gak tau, gue malah ngeliat itu tuh kayak bosan gitu. Gue malah nyari Iya, jalan. iya, iya. Bentar di mute dulu ya. Terus rasanya tapi gue tuh dia tuh Sal bantu mute Sal. tiba dia tuh excited banget, terus gue kayak takutnya malah ngejatuhin dia. Gue Ciria. Udah. Muhasabah diri Anda, Ciria. Udah. Suara Anda bocor. Syria udah dilihat komen gak? Syria 33. Muhasabah diri Anda, Ciria. Ini malam Jumat. Yuk, banyak-banyak istighfar yuk. Gibah Anda terdengar Sangat jelas. Indonesia. Oke, sudah Siapa ya. yang melakukan gibah? Dosanya sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Udah salah. Kasihan nih ngomongin si Gaga sama si apa namanya? Raka tadi ya. Ini Gaga apa Raka sih nggak tahu. Udah ya, kita bisa mulai belajarnya dulu teman-teman. Udah siap belajarnya? Bilang siap kalau udah siap. Siap. Siap bang. Siap bang. Ini ART-nya. Pergi Sambo ya. Siap. Udah. Mantap. Gimana kabarnya hari ini nih? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Ini ada suara apa ya? Tes. Ada yang belum di-unmute? Apa? Udah ya. Baterainya aku tinggal 3%. Tolong bantu yang belum di-mute, tolong kasih tahu ya siapa yang belum di-mute. Ini susah banget. Agak ganggu juga ya. Siapa yang belum di-unmute ini? Apa? Jadi kayaknya emang harus pulang. Nisri ya, sebentar. Jadi Jumat 5 kan sudah ada. Nisri boleh di-unmute dulu. Udah ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Biar lancar semuanya dan gak ada halangan apapun. Berdoa dipersilahkan. Oke, amin. Sesuai yang udah Kak Gus bilang ya di grup, kita bakal lanjut bahas tentang stoikiometri ya. Kemarin kan kita udah bahas tentang apa? Konsep mol ya. Nah, sekarang kita bahas lanjutannya ya, masih di PPT yang kemarin juga. Kalau teman-teman udah ada yang nyoba-nyoba jawab, bagus gitu ya, udah berusaha buat mencoba gitu ya. Tapi sekarang kita coba buat bahas yang lainnya nih. Nanti bakal Kak Gus bahas juga nih soal-soal stoikiometri. Jadi Kak Gus tulisnya perjalanan stoikiometri, langsung Kak Gus screenshot dari soal aslinya ya. Jadi dari soal asli yang ada di apa tuh namanya? Di soalnya gitu ya. Zaman dulu kan belum berbasis itu ya. Belum berbasis komputer gitu ya. Jadi soal-soalnya itu masih bisa diakses sama kita gitu ya, sama orang-orang bisa dibawa pulang gitu. Jadi ini soal-soalnya udah bisa diambil-ambilin. Nah, ini soal yang dipilih. Kita Kak Gus share di grup ya setelah apa tuh namanya belajar.
Teman-teman bisa ngeliat soalnya. Kalau kita belum sempat bahas semuanya nggak apa-apa. Nanti bisa teman-teman coba yang kerja sendiri. Kalau nggak ngerti nanti boleh chat ke Agus. Mohon maaf kalau misalkan chatnya suka tenggelam, lama balas segala macem. Tolong diingetin dan lihat jam-jamnya juga kalau mau ngingetin ke Agus ya. Jadi jangan pagi-pagi buta atau malam-malam banget gitu. Jadi kayak lihat situasi kondisi juga, mungkin jam-jam istirahat atau segala macamnya. Oke. Aman, aman, aman. Bisa dimengerti? Aman ya? Oke, siap. Oke, sebelum kita bahas yang soal-soal tadi, tetap ya kita harus ingat dulu sama konsep mall yang kemarin dulu kita bahas. Ini nggak boleh sampai lupa konsep mall yang awal ini nih, yang ini nih, itu nggak boleh lupa ya, mengkonversi mall ke berbagai satuan gitu ya, baik ke volume, jumlah partikel, kemudian juga massa gitu ya. Ini konsep dasarnya ini bakal kepake banget nanti kalau mau ngerjain soal stoikiometri yang tadi tuh, yang dari soal-soal SBMPTN dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut aja, kita langsung bahas stoikiometri reaksi ya, karena yang paling sering keluar itu stoikiometri reaksi, jarang stoikiometri yang kayak gini-gini tuh keluar gitu ya, karena kan konsep dasarnya aja, tapi awalnya itu dari yang ini nih, apa tuh namanya, konsep stoikiometri reaksi. Ini kan udah sempat dibahas belum ya? Lupa Kak Agus. Udah belum ya? Tes yang soal ini macam-macam kayak gini udah belum sih? Apa kita yang reaksi pembatas aja yang belum? Boleh ada yang bantu Kak Agus ingetin? Soalnya lupa. Tes. Ada orang kah? Suara Kak Agus jelas? Jelas, Kak. Jelas. Ini gimana ya? Ini udah sempat dibahas nggak? Oh belum, ya udah, oke, coba kita ulang lagi aja, boleh. Coba dikit ya. Ini kan udah ya, yang kemarin senyawa hidrat kalau nggak salah terakhir ya. Yang senyawa hidrat yang kemarin Faisal sempat nimbrung sebentar pas di akhir. Jadi yang ini belum sempat dibahas nih. Oke, coba Agus bahas sedikit ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk perhitungan berdasarkan persamaan reaksi kimia. Jadi stoikiometri reaksi kalau Agus nyebutnya biasanya ya. Boleh nyebutnya stoikiometri reaksi atau segala macamnya bebas. Tapi kalau Agus biasanya nyebutnya itu materinya stoikiometri reaksi. Jadi konsep dasarnya ini. Koefisien dalam suatu persamaan reaksi kimia merupakan angka banding antara mol-mol reaksi dan hasil reaksi. Gampangnya adalah teman-teman kalau mau lihat dalam persamaan reaksi kimia, koefisien itu sama dengan molnya. Jadi koefisien dalam keadaan setara. Ingat teman-teman ya, dalam keadaan setara. Gitu ya. Jadi dalam keadaan setara, maka itu adalah koefisien itu adalah mol-molnya. Oke, sampai sini dipahami dulu ya. Aman? Nanti kita lihat contoh soalnya. Kak, maaf, boleh pelan dikit? Boleh. Jadi seperti ini. Ini bisa dibaca dulu ya teman-teman di slide-nya. Sebentar, kok nggak bisa nyala ini tulisannya. Bentar. Oh, belum dicolok ya. Oke, jadi kayak gini. Kan di sini ngomongnya adalah koefisien dalam suatu reaksi. Ingat ya, koefisien, tahu teman-teman koefisien? Koefisien yang mana teman-teman, boleh ada yang mau raise hand lagi. Apa tuh namanya? Misal persamaan reaksinya Kak Agus punya 2A ditambah B menjadi C ditambah 3D. Nah, kira-kira koefisiennya yang mana nih? Boleh? Dua angkanya, betul. Jadi angka yang di depan unsur-unsur ini nih, itu namanya koefisien. Tapi kalau misalkan dia nggak ada angkanya kayak gini, bukan berarti dia 0, nggak punya koefisien. Tapi koefisiennya berapa? 1. Betul, 1. Ini banyak banget yang pada dasar-dasar ini pasti pada bingung. Nah ini kalau yang dimaksud koefisien itu yang angkanya ini. Gitu ya. Nah, angka-angka koefisien ini itu merupakan perbandingan molnya. Jadi perbandingan koefisiennya kan berapa nih? A banding B banding C banding D 2 banding 1 banding 1 banding 3 gitu kan. Ini perbandingan koefisiennya. Gitu kan? Nah, perbandingan koefisien ini akan sama dengan perbandingan molnya. Gitu. Jadi perbandingan mol A banding mol B
banding mol C banding mol D, yaitu 2:1:1:3. Seperti itu. Aman nggak kira-kira? Aman ya? Bisa dipahami sampai sini? Udah pelan-pelan nih ngajarnya ya? Nggak buru-buru. Aman, alhamdulillah. Siap, oke kita lanjut ya. Contoh soalnya seperti ini. Coba perhatiin. Mau SS dulu, Kak? Mau screenshot dulu? Boleh screenshot dulu, silakan. Sudah? Udah ya? Oke. Soalnya seperti ini. Berapa mol oksigen yang diperlukan untuk membakar 1,8 mol C2H5OH menurut reaksi ini? Gitu ya. Kira-kira gimana caranya? Langkah pertama yang harus dilakukan apa dulu? Kira-kira teman-teman. Setarain koefisiennya. Betul. Betul. Jadi kalau teman-teman menemukan suatu persamaan reaksi kimia, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah setarain dulu. Wajib ya, setarakan dulu. Mau kadang-kadang di soal gitu ya, ada kata-kata belum setara gitu ya. Tapi di soal-soal yang bagus atau soal-soal SBMPTN itu jarang tuh ada kata-kata belum setara. Jadi mau nggak mau kita harus cek dulu persamaan reaksi ini udah setara atau belum gitu. Aman ya? Coba bantu Kak Agus. Kira-kira perbandingan koefisien dari unsur-unsurnya ini berapa aja? Coba setarain dulu, belajar. Boleh, berapa tuh jadi koefisiennya? Berapa banding berapa banding berapa? Satu, 3, 2, 3. Ada lagi? 1, 3, 2, 3. Ayo, yang lain. 1, 3, 2, 3. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, masih sama. 1, 3, 2, 3. Aman ya? Ini kita tulis Kak Agus tulis lagi ya. C2H5OH direaksikan dengan gas oksigen, menghasilkan CO2 dan juga H2O. Coba kita perhatikan. C di kiri ada berapa? 2. C di kanan baru ada 1 ya. Maka supaya sama, kita kalikan 2. Sampai sini aman? Pelan-pelan nih. Buat teman-teman yang masih bingung, nanti bisa belajar bareng-bareng. Aman. Kemudian samain apa lagi? Pokoknya samain itu H dan O itu belakangan ya teman-teman ya. Kalau nyetarain reaksi itu H sama O itu belakangin aja. Kalau ada unsur-unsur selain H sama O baru dia dulu yang diutamain. Gitu ya. Kalau dalam reaksi ini kan ada C nih. Kita dahuluin C dulu, baru H sama O-nya. Karena H sama O bakal ikut nantinya. Gitu. Oke lanjut. Di kiri reaksi hidrogennya ada berapa nih? 5 ditambah 1, 6. Sedangkan di kiri baru ada 2. Nah, supaya sama, berarti kita kalikan berapa nih H2O-nya? 3. Gampang ya. Nah, kenapa Kak? Kok O-nya dikebelakangin gitu? Iya, kalau Kak Agus O-nya dikebelakangin. Kenapa? Karena O itu ada di mana-mana. Iya gak sih? Ada di kiri itu ada di semua reaksi nih. Ada O, ada O, ada O, ada O. Kan pusing misalkan kalau kamu ujung-ujung pertama nih, mau samain O-nya dulu gitu. O di kiri berapa? 3. Di kanan O-nya baru udah 3. Berarti sama. Ya jangan kayak gitu ya. Jadi kalau mau nyamain itu nggak boleh O dulu. O itu ada di mana-mana gitu. Berarti kalau begini C-nya O-nya berapa nih? O-nya di kiri baru ada 3 gitu ya. Di kanan 4 ditambah 3, 7 kan? Nah, supaya sama berarti kan sini udah ada 1 nih. Ini kurang 6. Kalau 6 di sini 2, ini 3. Gitu ya. Jadi perbandingan koefisiennya 1 banding 3 banding 2 banding 3. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Teman-teman sampai sini aman? Aman? Yuk ketik aman yuk biar supaya Kak Gus paham? Bisa ulang Kak nyetarainnya. Oke, diulangin lagi pelan-pelan ya. Perhatiin nih. Jadi C di kiri itu ada 2. Jadi samain unsur-unsur selain hidrogen sama oksigen ya. Berarti C dulu nih di sini. C di sini ada berapa? Ada 2 di kiri. Ya, di kiri ada 2. Di kanan ada berapa? Baru ada 1 ya di sini. Kan CO2. Nah, supaya sama kita kalikan 2 di sini CO2-nya. Oke. Kemudian hidrogennya di kiri ada 6. 2
banyak yang pergi tahlilan situ. Nah, 5 tambah 1, 6. Di kanan baru ada 2. Kita kali 3. Kemudian O-nya. O-nya di kiri ada 3. Di kanan ada 7. Nih, 7 itu 2 kali 2, 4. Ditambah 3 kali 1. Nih, oksigennya itu ada di CO2 sama H2O. 7. Di sini ada 1 nih. Berarti di sini kan 6 butuhnya ya. Sedangkan O2 itu baru ada 2. Kita kalikan 3. Jadi perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 3 banding 2 banding 3. Gitu. Siapa yang belum di-unmute? Bisa tolong di-unmute dulu. Kak Agus nggak kelihatan. Ayo, bantu Kak Agus unmute bisa. Udah ya, cukup. Oke. Bisa ya, jadi ntar interaksinya ya. Aman, aman, aman ya. Tadi bilang suruh ulangin lagi. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat. Tadi Kak Gus bilang apa? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Gitu ya. Nah, kalau di sini yang ternyata yang dibakar adalah 1,8 C2H5OH. Berarti sini ya, 1,8 mol. Nah, kira-kira berapa nih mol gas oksigen yang diperlukan? Nih, oksigennya berapa? Perbandingannya 1 banding 3. Kalau 1 aja 1,8. Kalau 3 berapa berarti? 3 dikali 1,8. Hasilnya 5,4 mol. Seperti itu. Gampang ya? Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Mudah kan? Kalau awalnya kan katanya susah gitu ya. Kalau dikerjain sebenarnya gampang. Aman. Yang lain, aman. Paham. Alhamdulillah kalau paham. Siap. Bisa dilanjut? Boleh di screenshot dulu kalau mau ada yang screenshot. Udah ya, boleh lanjut ya. Sekarang gantian teman-teman yang ngerjain. Yuk. Kalau udah boleh jawabannya di direct message ke Kak Agus. Di DM Kak Agus jawabannya apa. Jadi kan yang ditanya berapa gram O2. Hati-hati tuh yang ditanya gram O2-nya. Yuk coba dihitung dulu. Kalau udah dapat silakan direct ke Kak Agus ya. Jangan chat ke everyone. Silakan. Ayo, udah ada yang jawab nih. Sidki udah jawab. Yang lain yuk. Sidki yang ditanya itu gramnya Sidki. Nggak apa-apa. Oh iya, di sini belum ada itunya ya. Maaf. MR-nya ya, AR-nya. Bagus tulis ya. AR dari AL itu sama dengan berapa ya AL ya? Agus lupa lagi. Maaf. Harusnya ada AR-nya ya. AL itu dulu lupa lagi. Ntar ya, cek dulu ya. Sorry. AR dari (27) ya, maaf 27. Bagus hafal AR-an, maaf. AL sama dengan 27, kalau oksigen itu 16. Yuk silakan dicoba dulu kerjain. Nih macam-macam nih jawabannya, ada yang beda-beda nih.
Coba dikerjain dulu. Boleh. Nggak apa-apa. 1 menit lagi Kak Agus tunggu ya. Ingat, reaksinya itu harus setara ya. Disetarain dulu ya reaksinya ya. Oke, wah jawabannya bervariasi. Maaf, maafin. Sudah? Mau dibahas? Mau dibahas? Bisa dibahas sekarang? Oke. Yuk kita bahas. Mana pulpennya ini? Hilang. Oh, ini dia. Oke, yang pertama dilakukan apa dulu teman-teman? Tadi Kak Agus jelasin di awal soalnya. Pertama kita apain dulu? Disetarakan dulu. Betul, disetarakan dulu teman-teman ya. Hati-hati, yang tadi pengen langsung kerjain aja siapa? Ada gak yang langsung kerjain aja tadi? Gak ada ya, semoga ya. Kira-kira berapa nih perbandingan koefisiennya yuk? Supaya setara. 2AL sama 3. 2AL, AL-nya 2 ya di sini teman-teman ya. Berarti kita kalikan 2. O-nya di sini 3, di sini baru ada 2. Berarti kita kalikan 2/3 boleh. Kok 3/3, maaf. Aduh, maaf. 2/3 ya di sini ya. 2/3, 3/2, maaf kok 2/3. Gini ya. Terus Kak di sini ada apa namanya bentuknya bukan bulat gitu. Boleh gak dibulatin dulu? Boleh. Semua kita kalikan 2. Jadinya di sininya jadi 4 banding 3 banding 2. Aman? Sama aja ya teman-teman ya. Jadi mau pakai 2, 3/2 atau 1 juga boleh. Atau pakai 4, 3 sama 2 juga boleh. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Perbandingan koefisiennya dulu. Aman. Yang lain? Aman. Yuk ketik dulu aman dulu biar Kak Agus tahu udah paham atau belum sebelum dilanjut. Pelan-pelan tapi pasti. Oh, kenapa 4? Ini nih. Teman-teman kan tadi awalnya kan 2 ya. 2, 3/2 sama 1. Terus karena di sini masih ada bentuk pecahan, jadi Kak Agus ubah. Jadi diubah dulu sama-sama kalikan 2 supaya 2-nya hilang gitu. Jadi 4 banding 3 banding 2. Aman ya? Kak berarti nyesuaiin sama bagian reaktan ya Kak? Iya benar, samain aja. Oh ternyata boleh dikali 3/2 gitu bisa. Sama aja. Sebenarnya teman-teman mau bentuknya pecahan kalau udah jago aman. Tapi kalau Kak saya bingung nggak bisa pecahan, ya udah jangan pecahan. Gitu ya. Jadi aman ya. Yang O3 belakang itu nggak masuk perbandingan lagi karena udah 3 ya Kak. Jadi nggak usah ditulis. Iya, kalau ini tuh udah nggak bisa dipapain lagi gitu. Udah 3 ya 3 aja gitu. Karena kan udah senyawanya ini. Pokoknya ini nggak boleh ditokatik teman-teman ya. Nih, Al2O3 harus, O2 harus, Al harus. Jadi dua itu adalah koefisien depan-depannya ini doang nih yang bisa kita ganti-ganti supaya sama gitu. Kak kiri dikali 3, kanan dikali 2. Yang kali 3 yang mana? Nggak ada yang kali 3, Jian. Semua dikali 2. 2 kali 2, 4. 3/2 dikali 2, 3. 1 kali 2, 2. Gitu ya, Jian. Aman ya? Ini Kak Agus belum lanjut kalau masih ada yang nanya terus nih. Aman. Oke, paham. Mantap. Sudah, kalau sudah, sekarang kita lihat. Di sini ditanya berapa gram oksigen. Oksigen di mana? Oksigen di sini ya. Ini berapa gram oksigen. Jika yang bereaksi itu 0,3 AL. 0,3 mol AL. Kalau AL koefisiennya 4, 0,3. Kalau koefisiennya 3, berarti gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya gini ya.
mol dari oksigen sama dengan, kita bandingin aja. Mol oksigen berarti koefisien oksigen berapa? 3 ya. Koefisien oksigen dibagi koefisien dari Al yaitu 4 dikali mol dari Al yaitu 0,3. Berapa tuh? 3 dikali 0,3 dibagi 4. Maaf, hasilnya kurang bagus sih. Nggak apa-apa. Berapa nih? 0,225. Benar? Ada lagi jawaban yang beda? Benar ya, salah ya. (0,225 mol). Oke, ini adalah mol dari oksigen, tapi yang ditanya adalah masanya. Ingat, dari mol menjadi massa dikali apa dibagi? Sama AR atau MR? Dikali. Berarti dikali MR dari O2. MR dari O2 berapa? O2 ya, bukan O doang. 32. Mantap, tuh udah pada bisa ya. Berapa tuh kalau dikaliin? 7,2. Oke, ini jawabannya. Ada yang benar jawabannya? Yeay, yang benar selamat. Dan yang masih salah tetap semangat. Yang salah, udah tahu salahnya di mana? Benar tapi caranya salah nggak apa-apa. Yang penting jawabannya benar. Kan banyak jalan menuju Roma. Asik. Yang salah jawabannya udah tahu salahnya di mana ya? Ada yang masih ditanyain lagi soal ini? Aman-aman semuanya aman? Oke. Bisa dilanjut? Mau screenshot? Enggak ya, udah pada nulis pastinya ya. Terus Kak Agus tadi kalau misalkan dia nanya, Kak, kalau pakai perbandingan yang 2, 3/2 sama 1 boleh enggak? Boleh. Kalau nggak percaya kita buktiin. Mungkin teman-teman, Kak ribet Kak, apa kalau dirubah-rubah dulu? Boleh. Kalau nggak mau rubah-rubah dulu boleh. Jadi kan kalau koefisien O kan 3/2 ya. 3/2 itu kalau kita jadiin hasil kan 1,5 ya. Boleh kan ya? 1,5 dibanding 2 gitu ya. Dikali 0,3 kan sama aja hasilnya. 7,2 juga nantinya. Akhirnya ya, ini kan hasilnya bla 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 kan 0,225 mol gitu ya. Tadi konversi lagi ke massa jadinya sekian gitu. Hasilnya bakal sama, tenang aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang penting nih. Sekarang kita bahas tentang penentuan pereaksi pembatas. Pernah dengar ya pereaksi pembatas? Pernah? Pernah. Yang lain pernah dengar nggak kata-kata pereaksi pembatas gitu? Pernah ya? Harusnya nggak asing ya kalau untuk kelas 12 ya. Pernah, mantap. Nah ini nih, reaksi pembatas itu apa sih? Reaksi pembatas pernah kemarin nanya sama kakak. Oh iya, nanya sama saya bagus. Tapi nggak tahu saya jawab apa enggak. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi gitu ya. Jadi dalam suatu reaksi itu kadang-kadang dia itu ada yang bersisa, ada yang habis gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nih praktikum nih di laboratorium. Nanti itu pas hasil reaksinya itu, pereaksinya itu akan ada yang habis bereaksi dan akan ada yang bersisa. Nah, pereaksi yang habis bereaksi namanya pereaksi pembatas. Tahu ya, pereaksi itu letaknya di mana? Di kiri atau di kanan panah reaksi? Kiri. Bisa ya. Kalau di kanan namanya apa? Hasil reaksi atau produk. Mantap. Udah pada bisa ya ngebedain. Karena ini penting nih. Kalau ngomongin reaksi pembatas ya kamu fokusnya di kiri aja. Yang di kiri-kiri tuh, yang di kiri panah aja gitu. Jangan fokus di kanan. Nah ini definisi-definisi aja sebenarnya. Nah, sering terjadi kondisi di mana salah satu reaksi dalam keadaan berlebih. Sehingga salah satu reaksi sudah habis bereaksi, sementara reaksi lain masih bersisa.
Nah, reaksi yang duluan habis bereaksi disebut pereaksi pembatas. Seperti itu. Itu konsepnya. Terus Kak, pertanyaannya gimana Kak cara mencari pereaksi pembatas? Gampang. Cara carinya adalah mol mula-mula. Nih, catat nih ya. Mol mula-mula dibagi koefisiennya. Koefisien masing-masingnya ya. Nanti hasil yang paling kecil, hasil bagi paling kecil atau terkecil, nah itulah reaksi pembatasnya. Belum kebayang nggak? Bingung ya? Bingung? Bingung pasti. Tapi ingatin dulu aja ya, mol mula-mula dibagi koefisiennya masing-masing, nanti hasil bagi yang paling kecil itu adalah reaksi pembatasnya. Langsung ke contohnya aja ya. Ini mau tulis dulu atau mau screenshot dulu boleh? Yuk. Oke, contohnya soal ini. 1 mol Mg dan 4 mol HCl direaksikan menurut persamaan reaksi ini. Manakah reaksi pembatasnya? Ingat, pertama cek apa dulu teman-teman kalau ada persamaan reaksi? Koefisien. Udah setara atau belum gitu ya. Mg ditambah di sini 2 HCl. Nah, reaksi ini udah setara belum sih teman-teman? Boleh dicek dulu. Udah, bisa ya. Reaksi ini udah setara. Kenapa? Karena jumlah unsur-unsur di kiri dan kanan reaksinya sudah sama. Mg sama-sama 1, Cl-nya sama-sama 2 di kiri kanan. H-nya sudah sama-sama 2. Berarti reaksi ini sudah setara. Nah, di sini dia katakan 1 mol Mg, kita tulis di sini 1 mol. Kemudian, dan 4 mol HCl. 4 mol. Oke, yang ditanya siapa sih reaksi pembatasnya? Mg atau HCl? Kan cuma itu doang kan? Caranya gimana? Tadi Kak Gus bilang apa? Mol mula-mula dibagi apa tadi? Dibagi koefisiennya. Gitu kan? Coba dibagi. Mol ini kan mol mula-mula pasti ya. Mula-mula. Mol mula-mula 1. Koefisien Mg 1. 1 bagi 1 berapa? 1. Kemudian 4 mol HCl koefisiennya 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 1 sama 2 yang lebih kecil 1. Berarti Mg lah yang jadi pereaksi pembatas. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan ya? Udah diajarin pasti kelas 10 ya ini. Aman, aman. Yuk coba ketik dulu aman kalau udah pada paham semua. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, tanyain. Nggak ngertinya di mana. Semoga paham sih, karena udah pelan-pelan banget nih Kak Agus ngajarinnya. Oke, sip, mantap. Yuk yang lain yang belum pernah nggak ingat baru tahu plus paham sama Kak Agus. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yuk yang belum pernah muncul biar Kak Agus bisa kenal nama-namanya. Jangan dia aja yang ketik-ketik. Tahu katanya aja aman-aman gitu, jangan pasif. Kalau pasif Kak Agus nggak ngerti kalian paham apa enggak gitu ya. Kalau pakai gram Kak, kalau pakai gram tetap harus dirubah ke dalam mol dulu ya. Jadi apapun itu ngerubahnya ke dalam mol dulu. Ingat aja mol mula-mula dibagi koefisien gitu. Mau volume dirubah ke mol dulu. Mau apapun kerubah ke mol. Gitu. Makanya konsep mol yang di awal tadi itu penting. Setelah 3 tahun pahamnya sama kampus. Alhamdulillah. Terus gimana dong? Jadi salah siapa? Enggak ada yang salah. Salah adalah tukang bajigur. Enggak. Canda, lanjut ya. Sekarang gantian kalian yang nyobain. Yuk, cus.
Dikerjakan dulu mana reaksi pembatasnya. Kalau udah boleh di DM jawabannya apa dan caranya gimana ya. Kamu penasaran dong sama cara-caranya juga ya. Jadi kayak kenapa dia reaksi pembatas gitu. Jadi jangan cuma jawab dia sama dia gitu, tapi dicek dulu dia reaksi pembatasnya kenapa. Kamu mau lihat yang tadi belum di screenshot. Oke, bentar ya teman-teman ya, ada yang belum screenshot nih. Silakan. Dah, yuk lanjut lagi. Mantap. So far udah pada paham semua, udah pada bisa nih bagi-baginya. Bagi-baginya. Nentuinnya. Sip. Bangga sama kalian. Masih ada yang jawab, kurang pas nih. Coba dihitung lagi. Ingat teman-teman dibagi ya, bukannya dikali ya teman-teman. Dibagi. Oke, so far udah pada betul semua, tapi ada beberapa yang masih kurang pas. Nggak apa-apa. Udah kita bahas bareng-bareng ya. Cek persamaan reaksinya dulu teman-teman. Sudah setara atau belum? Biasakan. Harus cek setaraan dulu. Reaksinya sudah setara? Udah. Kalau udah setara, berarti nggak usah kamu buktiin ya. Udah setara juga kelihatan kok ini. Udah langsung kita bagi aja. Mula-mulanya 0,5 nih, O2. Kita tulis di sini aja ya, 0,5. Kemudian Al 0,3. Langsung cus bagi ya. 0,3 bagi 0,4 berapa? 0,075 ya kalau nggak salah. Ya, 0,075. Kemudian kalau O2 0,5 dibagi 3. Berapa tuh? 0,5 bagi 3 0,1-an ya kalau nggak salah ya. 0,16 ya boleh 0,16666 sampai banyak kita jadiin 7. Lebih kecil mana nih? 0,075 atau 0,167? 0,075. Jadi kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini jelas berarti kan si AL lah yang akan jadi pereaksi pembatasnya. Simpel ya. Tapi nanti soal-soalnya nggak kayak gini ya. Tapi ini dasarnya dulu. Kalau dasar ini nggak bisa, teman-teman jangan harap bisa ngerjain soal-soal yang expert atau yang susah-susah. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan? Aman, aman, aman? Bilang aman kalau sudah aman, teman-teman. Biar saya bisa lanjut. Aman, Mas. Aman. Kan 0,3 dapat dari mana? Dari soal. Dan baca soalnya teman-teman ya. Itu mulanya 0,3, 0,5 gitu. Jadi perhatikan lagi soalnya. Oke, Lil, siap. Aman. Lanjut ya. Lagi yuk. Yuk, kerjain lagi teman-teman. Boleh? Agak beda sedikit, tapi kurang lebih sama. Nah, di sini nggak ada AR-nya ya. Bagus bantu AR-nya dulu. AR dari S itu kalau nggak salah 32 ya. Kalau S. Maaf ya, lupa nih nambahin AR.
AR dari S itu 32, betul. ARS 32. Nah ya ZN 65 kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ya kita. Bener ya Raymond, gue lupa ZN. Nggak pernah ingat AR soalnya nggak disuruh hafal. Iya 65 boleh. ZN 65. Yuk jawabannya S atau ZN. Ada yang bilang Seng, ada yang bilang S tadi tuh. Yang bilang ZN, S. Oke, jawabannya udah pada aman sih kayaknya. Oke, so far udah betul semua, banyak yang betul, banyak yang betul. Mantap, mantap, mantap. Kenapa dapatnya ZN-nya kok ada yang 0,184 deh? Emang? Oh iya ya, masa Seng ya. Bener-bener. Salah ngitung saya. Oke, betul. Jadi kita lihat dulu persamaan reaksinya sudah setara belum teman-teman? Udah setara? Udah. Oke. Kalau udah setara berarti perbandingan koefisiennya satu semua ya. 1, 1, 1. Kalau semuanya satu semua, jadi kita cukup bandingin molnya aja gitu. Karena nanti kalau dibagi koefisien bakal sama hasilnya. Cukup cari molnya aja berapa. Gitu ya. Sekarang kita bagi dulu. Seng ZN ya. Masanya 12. AR-nya 65. Berarti mol zinc atau mol ZN 12 dibagi 65. Berapa tadi tuh? Kalau Kak Agus nggak salah sih 0,18 ya, kalau nggak salah. Terus kalau mol si satu lagi siapa tuh? Mol si S, belerang. Kan masanya 6,5. Terus AR 32. Berapa tuh kalau dibagi? 0,2. 0,2 something gitu ya. Tapi kita ke bawahin aja karena dikit ke sananya gitu. Nah, jelas di sini teman-teman ya, atau 0,20 boleh. Berarti yang lebih kecil yang mana? ZN apa S? ZN kan ya jelas ya. 0,18 sama 0,20. Jadi jawabannya variasi pembatasnya adalah ZN. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, teman-teman semua? Mantap, aman Kak Gus. Oke. Ini apa ya? Sebentar, saya baca soalnya dulu. Saya lupa ini soal apa. Sejumlah direaksikan dengan ini sampai habis bereaksi. Jika gas hidrogen ini tentukan massa sengnya. Oh, ini. Kak mau SS bentar. Oh ya, boleh. Sorry. Sudah.
Oke, sama-sama. Oke, ini soal lagi. Sebelum kita soal yang stoikiometri dari perjalanan-perjalanan panjang. Enggak ya. Yuk, coba dikerjain dulu boleh. Sejumlah logam seng direaksikan dengan ini. Jika gas hidrogen dihasilkan suhunya segini, volumenya segini, massa Zn-nya berapa? Nah, kalau ini pakai perbandingan koefisien aja teman-teman ya, sama kayak tadi, nggak beda jauh. Jadi cari dulu molnya siapa tuh, terus baru dicari molnya siapa, dikonversi ke massa, selesai. Pokoknya kalau cuma ada satu zat aja yang diketahui, kamu cukup pakai perbandingan koefisiennya, nggak perlu sampai hitung reaksi pembatasnya gitu. Yuk, boleh dihitung dulu. Ngitungnya jangan pakai kalkulator ya. Kalau bisa ngitungnya manual aja sendiri dulu gitu. Biar latihan-latihan juga. Meminimalkan penggunaan kalkulator. Wow, masih bertahan 95 orang. Sudah berjalan 1 jaman. Hampir 1 jam. Semangat teman-teman semua. Jawabannya masih banyak yang beda-beda nih. Yuk coba dihitung pelan-pelan. Dicek lagi jawaban-jawabannya. Udah yakin belum? Sudah. Oke, jawabannya banyak yang betul. Fatir, coba Fatir. Dilihat lagi Fatir. Hitung lagi Fatir. Oke, so far pada banyak yang betul. Udah, mau dibahas? Kita bahas ya teman-teman ya. Udah? Cukup? Mau dibahas nggak? Apa kita skip aja nih soalnya? Habis ini selesai sih. Ya, habis. Bahas. Iya, iya, iya. Sabar, sabar, sabar. Udah ya. Oke, coba kita bahas. Persamaan reaksinya udah setara belum? Pokoknya itu dulu pertama kali kalau Agus tanya ya. Kalau jawab soal, harus cek dulu persamaan reaksinya udah setara atau belum. Udah setara? Udah. Oke. Bentar, bentar, bentar. Ada yang belum ke-mute nih. Rosiana bisa di-mute dulu. Udah aku saja mute deh. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Persamaan reaksi udah setara. Sekarang kita lihat di sini diketahui dalam apa tuh namanya? Si H2-nya 0 derajat Celcius dan 1 atm. Berarti keadaannya apa sih kok ini nih? Yes. Yes, betul. STP atau standar. Ya, ini yang Kak Agus bilang waktu itu kan. Di soal itu kadang-kadang dia nggak ngomong STP,
tapi ngomongnya dalam suhu gitu. Pakai suhu sama tekanan. Jadi harus tahu kalau suhu tekanan segini tuh dia dalam keadaan apa. Terus volumenya 2,24 liter. Berarti molnya berapa nih kira-kira? Mol dari H2. Dikali apa dibagi sih? Kalau dari volume ke mol? Dibagi ya. Dibagi apa dikali, Destia? Dibagi ya. Iya, dibagi. Karena masuk mol, dibagi-bagi. Jadinya 2,24 dibagi berapa? 22,4. Hasilnya 0,1 mol ya. Ini jangan sampai bingung nih di sini nih. Kalian tinggal mundur aja sih, 0,1. Oke, 0,1 mol. Kita turun di sini ya. 0,1 mol. Kemudian yang ditanya di sini adalah massa si seng. Seng itu apa sih rumusnya dari reaksi ini? Dalam reaksi ini seng yang mana nih? Zn. Kadang-kadang mereka belum tahu nih seng itu apa gitu ya. Ini seng yang ini ya. Berarti kalau di sini perbandingan koefisiennya 1:1 kan ya? Kalau 1:1 ya berarti sama aja si Zn-nya di sini dia punya molnya sama kayak H2, yaitu 1 mol juga. Maaf, 0,1 mol juga. Aman nggak sampai sini? Dapat 0,1 mol Zn atau zinc. Aman. Ada lagi? Aman, aman. Alhamdulillah. Kak ulang. Oke. Yang ditanya zinc ya. Zinc. Kalau zinc itu berarti kan rumusnya Zn ya. Kalau rumusnya Zn kita lihat perbandingan koefisiennya. Tadi Kak Gus bilang apa di awal? Perbandingan koef sama dengan perbandingan molnya. Di sini perbandingan koefnya kan 1:1 ya di sini. Kan nggak ada angkanya. Kalau 1:1, kalau H2-nya itu 0,1 mol, berarti Zn-nya berapa? Ya 0,1 mol juga kan? Gitu. Aman positif. Panjang banget namanya. Siapa sih ini? Fresh. Bingung Kak, 22,4 dari mana? Oh, 22,4 yang kemarin kita pelajarin ya. Dalam keadaan STP, dia itu dikali atau dibagi dengan 22,4. Masih ingat gak sih? Ingat kan ya? Coba dicek lagi deh. Makasih Kak Gus, maaf ya repotin. Nggak apa-apa, nggak repotin. Mau bertamu. Nggak apa-apa. Nih, ingetin lagi deh dikit. Aku nggak ikut Kak, maaf belum nonton recordnya. Oh, nggak apa-apa kalau belum nonton. Nih, Fe siapa sih? Fe besi. Nih, ya, dalam volume, mana nih volume? Nih ya, mana catatan saya? Nih, volume dalam keadaan STP, ini keadaan 0 derajat Celcius dan 1 atm. Dia langsung dikali atau dibagi dengan 22,4 liter. Gitu. Nanti tinggal dilihat aja recordnya ya, Fe ya. Di pertemuan sebelumnya. Aman Fe? Oke, mantap. Maaf ya, nggak bisa jelasin banyak. Karena udah belajar dan teman-teman yang lain juga udah bisa. Maaf. Habis. Dah, seperti itu ya. Kemudian yang ditanya di soal ini kan langsung ke massa ya. Kalau massa itu berarti dikali atau dibagi nih molnya. Sama AR-nya ya teman-teman ya. Kalau massa dikali, betul. Jadi kalau kita hitung massa dari Zn, ya berarti molnya dikali sama AR dari Zn-nya. Molnya adalah 0 di kaki, di tangan, di pala, di perut. Udah. Jadi di mana-mana kan. 0,1 dikali 65. Berapa tuh 0,1 kali 65? Ya mundurin aja 1, 6,5 gram. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Yang betul selamat, yang kurang betul dipahami ulang lagi. Sekarang kalau Kak Agus tanya berapakah volume dari HCl dalam keadaan ruangan? Coba Kak Agus tanya satu soal lagi dari soal ini. Berapa, apa sih? Kursornya kemana ini?
berapa volume HCl dalam RTP? Satuannya tulis ya, satuannya apa? Mililiter, liter, atau apa, itu penting. Ayo, masih banyak yang pada kurang pas nih jawabannya. Ayo, dihitung lagi coba. Volume HCl dalam RTP. Hati-hati ya, hitung koma-komaan nih. Jangan sampai salah. Oh, tipe. Ya, nggak apa-apa. Sudah? Dapat semuanya? Oke, pada bagus-bagus. Oke, so far pada betul semua. Oke, jadi yang pertama adalah kita hitung dulu molnya ya. Kalau mau dapat volume, hitung molnya dulu ya. Berarti mol HCl berapa tuh? Mol HCl berapa? Teman-teman. Halo. Mol HCl jadi berapa kalau lihat dari reaksi ini? 0,2. Karena koefisiennya 2. Berarti 2 kalinya kan? Tulis di sini ya, 0,2 mol. Udah, yang ditanya volume. Berarti kalau tanya volume HCl dari mol ke volume keluar kan? Berarti kali kan? Iya enggak? 0,2 mol dikali dari mol ke volume. Iya bener ya, keluar mol. Dikali sama 24. Nah, ini bukan 24,4 teman-teman ya, 24. Coba ada yang bingung sih. RTP ini ada yang bilang 24,4, ada yang bilang 24. Kalau Kak Agus pakai mazhabnya, pakai aturannya yang 24 aja ya. Jadi kalau dihitung dapat hasilnya 4,8 liter. Gitu. Aman, aman, aman sampai sini? Ada pertanyaan? Pusing? Atau gampang, Kak? Gampang nggak sih yang Kak Agus ajarin semua? Ada yang masih bingung? Mudah dipahami? Makin sulit? Atau makin ribet nih Kak Agus jelasin nih? Alhamdulillah tambah paham, makin paham, alhamdulillah. Mudah dan menyenangkan. Mencerna dulu Kak Agus, agak lola, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya, RTP itu beda sama STP. RTP itu dalam keadaan ruangan. Nanti tonton lagi ya video sebelumnya ya. Kok gue jadi kayak di aplikasi. Maksudnya kayak di tonton rekaman, apa namanya, rekaman. sorry, gue kebawa-bawa. Apa namanya, rekaman di pertemuan sebelumnya gitu. Kalau RTP itu dalam keadaan room, kayak di RG dulu ya Kak. Bukan dulu, sekarang gue masih. RTP itu dalam keadaan room atau temperatur ruangan gitu ya. Jadi suhunya itu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Ini room. Terus kalau yang si STP ini kan keadaannya ini nih. Gitu. Jadi beda ya. Kalau gue ngajar BA atau enggak? Enggak, saya nggak ngajar BA. Saya di ruang guru online-nya aja, mohon. Jadi saya nggak ada di aplikasi aja. Nggak ngajar yang di offline ya. Karena saya sambil kuliah sekarang lagi ngambil profesi guru kan, PPG. Jadi nggak bisa kalau kerjanya ada waktu-waktu kayak gitu. Semangat, siap, semangat. Doain ya biar lancar kerja sama kuliahnya nih. Lumayan menguras tenaga, emosi, dan jiwa. Amin, thank you. Udah ya, mau di screenshot dulu atau mau diapain dulu? Silakan. Udah, semangat Kak Gus, semoga dapat hasil terbaik. Amin. Sudah? Bisa kita lanjut ke soal yang di sebelah? Masih Kak Gus, semangat, stay healthy. Ya, amin. Bisa ya kita lanjut ke soal sebelah ya, jam berapa nih? 9, setengah jam lagi.
Dah? Bisa ke sebelah? Yuk bilang bisa kalau udah bisa. Lanjut. Bisa. Bismillah, lanjut ya. Oke. Ini Kak Gus pindahin dulu soalnya kali ya ke PPT tadi. Biar coret-coretannya enak. Satu-satu aja dibahasnya ya. Jangan banyak-banyak ya. Nanti pusing. Satu-satu yang penting paham. Jangan kebanyakan tapi bingung. Yuk, sok mau nyoba kerjain dulu atau langsung Kak Gus bahas? Kak Gus bahas dulu kali satu ya, karena ini agak contoh dulu. Oke? Perhatiin baik-baik. Semoga nggak ada pertanyaan. Kak Gus jelasin sepelan-pelan mungkin. Ini soal SBMPTN, enggak SBMPTN dulu. Oh iya, SBMPTN tahun 2017. Ya, 2017. Jadi cukup lama ya. Nggak cukup lama sih, masih baru-baru lah ya. Udah siap? Kita bahas, teman-teman? Siap. Oke. Diperhatikan baik-baik ya. Jadi di sini baca soalnya dulu. Perhatikan persamaan reaksi ini dikatakan di sini belum setara. Jadi jelas-jelas belum setara ya. Udah kasih bocoran. Jika 2,8 gram CO bereaksi sempurna menghasilkan 21,6 gram MO. Oke. AR dari M itu berapa? Bisa? Nah, kalau kayak gini, berarti yang pertama teman-teman cek adalah kita setarakan dulu persamaan reaksinya. Bantu Kak Agus, coba kira-kira berapa sih koefisiennya nih supaya setara? Sambil Kak Agus tulis. Berapa koefisiennya? Semuanya ya dalam reaksi ya. Berapa banding berapa banding berapa? Setarain dulu. Satu 3 1. Benar ya? M di kiri, ingat ya setara ini ya selain H sama O, berarti O sama H belakangan ya. Di sini ternyata nggak ada H, O-nya di belakangnya. M di kiri 3, M di kanan ada 1. Supaya sama kita kalikan 3. Kemudian apa lagi? C-nya udah sama 1, aman. O-nya 4 di kiri tambah 1, 5. Di kanan 3 tambah 2, 5. Oke, berarti persamaannya sudah setara nih. Kemudian kalau sudah setara, sekarang kita cek mol masing-masingnya. Semuanya itu harus dalam keadaan mol. Ingat ya, harus dalam keadaan mol. Oke. Berapa mol dari CO? Boleh bantu Kak Agus hitungin mol CO-nya berapa? Ada yang 0,1 dan 2,8. Mau berapa tuh? Febrian Nugroho. Dicek lagi. Oh, harusnya 16 AR-nya Gasika, tapi nggak tahu deh soalnya. Oh iya, benar. Di sini salah ya teman-teman ya. Oh, 16. Maaf. Tipe nih soalnya. Tapi kalau udah biasa ngerjain soal kan sebenarnya udah nggak perlu ngelihat lagi kan Kagus udah bilang di awal kan kalau AR dari C O N H itu kan harusnya udah dihafal jadi nggak perlu lihat soalnya gitu. Oke 0,1 ya betul. Jadi 2,8 dibagi AR-nya 28 ya kalau dihitung MR-nya ya MR dari CO 16 tambah 12. Jadi hasilnya adalah 0,1 mol. Itu tulis di sini ya. 0,1 mol. Kok di sini? Maafin. Kenapa di M3O4? Harusnya di CO ya. Sorry. 0,1 mol. Nah, kemudian di sini dia ngomong bereaksi sempurna menghasilkan 21,6 gram MO. MO itu ini ya. Nah, berarti kita hitung dulu nih. Berapa sih mol dari MO? Molnya berapa?
Kemudian habis dapat molnya, langsung kita konversikan menjadi cari MR-nya. Habis cari MR-nya, baru bisa dapat AR dari si M. Yuk, bisa bantu Pak Agus. Mol dari MO-nya berapa? 0,3. Pintar semuanya ya. Kenapa 0,3? Karena perbandingan koefisiennya 1:3. Kalau di sini 1 0,1, kalau 3 ya 0,3. Kalau 0,3 mol MO, masanya 21,6, kira-kira MR-nya berapa nih? Tujuh 72, betul ya. Kan rumusnya kan gimana? Mol sama dengan gram per MR gitu kan ya. Kalau teman-teman biasa hafalin. Jadi kalau MR sama dengan gram dibagi mol. Gramnya berapa, Kak? Di soal sudah ada 21,6. Molnya berapa? 0,3. Kalau dihitung hasilnya itu sama dengan 72. Ini MR-nya teman-teman ya. Jadi MR-nya itu sama dengan 72. Nah, yang ditanya cuma AR dari si M. Hati-hati nih. Kalau yang udah jawab tiba-tiba D gitu. Wah, ini salah total nih. Dia main buru-buru jawab. Padahal yang ditanya cuma M-nya doang nih. Ya enggak? Cuma M-nya aja yang ditanya. Berarti M-nya berapa? Kalau MR dari MO itu 72. 56. Jadi MR dari MO itu kan sama dengan AR dari M ditambah AR dari O gitu kan ya. MR-nya tadi 72 didapat. AR dari M kita belum tahu. Ditambah AR dari O berapa? 16. Ya udah deh, berarti AR dari M 72 dikurang 16 berapa tuh? 56 ya. Jadi jawabannya bukan yang D, coret. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk soal kayak gini? Jadi kalau ada satu reaksi aja yang diketahui, kita bisa langsung pakai perbandingan koefisien. Tapi kalau misalkan ada dua reaksi yang diketahui, baru kita nanti pakai reaksi pembatas. Nanti kalau contohin lagi yang kalau dua reaksi yang diketahui jumlahnya. Tapi ini dulu aman nggak soal ini? Ada pertanyaan? Aman. Yuk, bilang aman dulu kalau udah aman. Biar Kak Agus tahu udah paham semua atau belum. Kalau ada yang belum paham langsung tanya aja nggak apa-apa. Jangan takut-takut. Semoga aman ya, karena udah pelan-pelan banget nih ngejelasinnya. Alhamdulillah. Sip, aman berarti ya. Bisa kita lanjut? Atau mau screenshot? Udah ya, di screenshot atau di coret-coretan kamu tulis. Nih yang ngerjain soal ini tuh, yang coret-coretan ini tuh sebenarnya buat apa dia tuh? Pakai MRS segala. Kan nggak perlu kan? Ribet. Orang yang ditanya cuma satu. Pokoknya teman-teman gini, kalau ada cuma satu reaksi aja nih, yang diketahui CO, yang ditanya MO, nggak usah pakai MRS, itu meribet. Langsung aja ke perbandingan koefisiennya dapat deh. Dia nggak usah pakai lagi MRS, buat apa begini-gini, kan pusing sendiri nantinya. Ini juga 2,8 sama 2,8, ngapain 2,8 yang dipakai, orang kita cari molnya dulu gitu. Cari ARMO-nya koefisiennya nggak dipakai ya, Kak? Nggak dipakai. Itu nggak ada hubungannya. Jadi mol 0,3 ini untuk 3 mol si MO. Udah satu kesatuan segini gitu. Karena MR itu untuk satu molekul aja gitu, bukan untuk semuanya gitu. Itu ya, siapa? Naya Dwi apa tuh? Salsabila atau Salsabil. Gitu ya Naya ya. Cukup. Bisa dilanjut contoh soal yang lain biar Kak Agus langsung kasih variasi yang lainnya dulu. Oke Kak, aman. Bisa ya. Habis. Maafin. Ini enggak, coretannya hilang ya. Tadi udah di screenshot ya, semoga. Karena Kak Agus discard. Nah, kita cari soal yang serupa. Taruh.
Kalau yang nomor ini gimana nih? Nomor ini UTBK 2021 kemarin nih. Boleh kerjain dulu. Ini ada yang nggak di unmute, di mute, boleh di mute dulu. Siapa ya? Oh, udah Fania. Oke. Setelah Kak Gus pindahin dulu ya kalau itu. Boleh kerjain dulu soalnya. Ini masih tipe yang tadi, masih yang kurang lebih sejenis yang tadi sih. Ini soal 2021 ya, tahun lalu ya kalau nggak salah. 2021 kan sekarang tahun berapa sih? 2022 ya. Tahun ini tahun kemarin ya. Ini udah Kak jelasin belum ya? Ini ada dua yang diketahui ya. Coba nggak apa di jawab dulu deh pemahaman kalian dulu. Ya kan kerjain dulu yang kalian tahu dulu. Sekalian jelasin ya caranya gimana, boleh sambil jelasin caranya deh. Sambil nunggu Kak Agus dulu, napas dulu. Pengap, minum dulu. Udah. Nah, ini yang Kak Agus bilang nih. Kalau ini kita pakai variasi pembatas ya. Karena ada dua zat yang diketahui. Kalau yang tadi kan contoh-contoh soal yang awal kan cuma satu zat aja kan yang tahu, tapi yang lainnya enggak. Nah, yang ini ada dua zat yang diketahui. Terus dulu reaksinya teman-teman ya. Oh ya, reaksinya udah setara belum? Reaksinya udah setara. Ya, nggak apa-apa. Yang mau makan, yang mau live nggak apa-apa. Nanti tonton recordnya ya. Sudah setara betul. Ini udah setara teman-teman ya. Kalau dicek jumlah unsurnya di kiri dan kanan reaksinya sudah sama. Mula-mula ada 1 mol NaCl. Ini 1 mol. Fix A. Wih, pada yakin banget ya A fix ya. Ini mula-mula, ini reaksi, yang ini sisa. Pakai MRS ya teman-teman ya. Kenapa pakai MRS? Karena ada dua zat yang diketahui jumlahnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita cari dulu siapa pereaksi pembatasnya. Caranya sama kayak tadi ya, 1/2, 0,5. 1/1, 1. Berarti reaksi pembatasnya NaCl. Nah, kalau NaCl reaksi pembatasnya, yang pertama kali ditulis di R, itu adalah NaCl
molnya punya HCl. Maaf, mol punya NaCl, yaitu 1 mol di sini. Jadi yang ini nggak dipakai lagi teman-teman ya. Ini kita buang. Yang ini itu cuma buat membantu saja. Jangan dipakai. Jadi yang tulis di sini adalah 1 mol punya si NaCl. Sampai sini paham nggak? Ya, jadi yang mola-mola ini kita tulis ke bawah karena dia reaksi pembatasnya. Halo teman-teman, sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Nah, kalau sudah, terus Kak berapa Kak yang bereaksi yang lain-lainnya? Nah, kalau sudah sampai R nih, kalian bisa pakai perbandingan koefisiennya sama mirip yang tadi ya. Kalau di sini koefisiennya 2, 0,1. Berarti kalau yang lainnya berapa nih? Koefisiennya kan 1 semua ya. Setengahnya teman-teman ya. Iya, setengahnya. Berarti 0,5. Yang ini juga 0,5. Yang ini juga 0,5. Ingat ya, mula-mula kan dia nggak ada. Dan kalau hasil reaksi, kalau dia bereaksi kan ditambah. Kalau yang direaksinya berkurang. 1 kurang 1 habis. Nah ini nih, habis bereaksi. 1 dikurang 0,5, 0,5. Nggak ada, bertambah 0,5. Yang ini juga 0,5 mol. Nah, fokusnya yang ditanya di soal adalah berapa sih kalsium klorida? Kalsium klorida itu mana sih dari reaksi ini? Mana kalsium klorida itu yang mana? CaCl2. CaCl2 ya, jangan CaCl doang ya. Ini nih, CaCl2. Berarti CaCl2 lihat di sini berapa? 0,5 mol. Jadi jawabannya yang A. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya? Aman. Oke. Aman. Sip. Kalau udah boleh screenshot dulu, kita lanjut soal yang lainnya. Walah, itu tuh yang ditanya mol toh. Iyalah molnya. Iya yang ditanya molnya. Karena kan itu tuh satuannya kan semuanya mol. Apa namanya opsi jawabannya? Kalau belajar sama Kak Agus, kimia jadi mantep Kak. Amin. Bisa kita lanjut soal yang lainnya? Atau udah selesai belajarnya? Mau udah selesai aja apa masih lanjut nih? Ngantuk gak? Pada ngantuk gak sih belajarnya? Nggak ada yang tidur kan? Yakin ya lanjut. Awas ya, ada yang tidur ya. Semoga nggak ada yang tidur sih. Semoga belajar sama Kak Agus tidak bikin ngantuk. Amin. Godaan setan sih belajar ngantuk pas sudah selesai belajar. Iya benar sih. Langsung masuk alam bawah sadar ilmunya. Waduh, agak seram ya. Oke, kita lanjut ya. Kalian gantian, kalian yang mengerjakan. Nih, soal 2019, jangan yang ini dulu deh, memberikan jika resim itu deh. Nih, ini soal 2019, 2018 juga nih. Sekarang kalian ngerjain ya. Siap? Bilang siap kalau udah siap. Siap. Gue seneng deh kalau gitu. Siap. Siap, kalian ya? Mantap. Bismillahirrohmanirrohim. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Soalnya bawa coret-coretan ntar di bawahnya.
Kelihatan ya, oke, mantap. Yuk, silakan kerjain dulu, gantian ya. Ini 2018 soalnya. Kalau udah ketik jawabannya ya, jawabannya apa? Bagus. Udah. Ada yang nyerah, yang belum nyerah ya, maksudnya ada yang nggak dapat, harusnya dapat ya. Tapi usahain jangan kalkulator ya, kalau bisa manual aja dulu.
Angkanya udah bulat kok, bulat-bulat semua kayaknya. Berapa orang tuh? 5. Baru 5 orang yang jawab. Dari berapa nih masih bertahan? 88. Ya. Bisa dibahas sekarang atau masih mau ngerjain dulu? Maaf. Udah? Lagi kita bahas ya. Oke, jadi di sini ada cisplatin. Cisplatin ini dia punya MR 300, senyawa anti kanker ya. Jadi ini senyawa anti kanker. Disintesis dengan mereaksikan 1,7 gram amonia dengan 8,3 K2 PtCl4, MR-nya 415. Menurut reaksi ini, jika reaksi berlangsung sempurna, masa pereaksi yang tersisa, jadi kita fokus di sini aja nih ya. Fokus ke masa pereaksi yang tersisa. Berarti kita lihat siapa pereaksi pembatasnya, siapa yang bersisa. Berarti nggak perlu ngelihat yang aneh-aneh nih, nggak perlu ngelihat kemana-mana. Kita fokus di situ aja, oke? Sampai sini paham dulu teman-teman? Fokusnya di pereaksi aja ya, nggak usah fokus kemana-mana. Oke, kita mulai ya. Mula-mula reaksi sisa. Kenapa pakai MRS? Kenapa pakai MRS teman-teman? Boleh kasih tahu kenapa pakai MRS? Kenapa nggak langsung aja? Oke, karena ada 2 zat yang diketahui di sini ya. Kalau ada 2 zat yang diketahui, langsung pakai MRS. Tapi kalau cuma 1 aja, itu boleh langsung pakai perbandingan kayak tadi gitu ya. Oke, reaksinya sudah setara belum? Kagus lupa cek di awal ya, maafin. Sudah setara belum reaksinya? Jangan main buru-buru kerjain ya kalau belum setara. PT-nya sama-sama 1, Cl-nya ada 4, sama ya. K-nya ada 2, N-nya ada 2, H-nya ada 6. Oke, aman ya. Berarti semuanya sudah sama. Mula-mula berapa nih mol dari K2 PtCl4? Boleh bantu Kak Agus? Molnya berapa? 8,3 dibagi 415. Berapa? 0,02. Tuh. Taruh sini teman-teman ya, di mula-mula. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman ya. Biar Kak Agus pelanin lagi, tapi kayaknya udah pelan sih ini. Kemudian kita cari mol dari ini K2 ya. K2 PT sekian. Panas banget nulisnya. Kemudian kalau mol dari NH3 berapa tuh? 0,1. Jadi 1,7 dibagi 17 ya. 0,1 mol. Taruh di sini ya. 0,1 mol. Reaksi pembatasnya siapa nih?
NH3 atau K2PTCl4? 0,02 dibagi 1 kan 0,02. 0,1 bagi 2 berapa? 0,05 gitu ya. Berarti kan kecilan ini ya. Berarti yang ini nih jadi reaksi pembatasnya. Dan dihapus nih. Kalau dia reaksi pembatasnya, berarti mol mula-mula ini kita pindahin ke R. 0,02 mol. Oke. Kalau otomatis kayak gini kan dia habis bereaksi nih. Ini jadi bereaksi pembatas. Nah, yang bersisa berarti sini siapa? Pereaksi yang bersisa siapa di sini? NH3, karena dia cuma ada di sini sendirian nih. Karena cuma ada 2 reaksi doang ya. Kalau di salah satu habis bereaksi, ya pasti yang satu yang sisa gitu kan. Kan logikanya seperti itu. Oke, kalau di sini berarti pakai perbandingan mol ya. Kalau K2PTCl4 itu adalah 0,02 mol yang bereaksi. Kalau NH3 berarti berapa yang bereaksi? Koefisiennya 2. Tuh, 0,04 mol. Jadi, atau kalau Kak Agus tulis nih biar supaya nggak bingung kenapa dapat dari sini, pakai perbandingan koefisien ya teman-teman ya, sekali lagi. Jadi 2/1 dikali 0,02 sama dengan 0,04 mol gitu ya. Nah, kalau itu kan dikurangi nih, 0,1 dikurang 0,04 berapa? 0,06 mol. Nah, ini nih. Ini mol yang tersisa. Tapi yang ditanya di sini adalah massa. Gimana nih berarti? Massa dari NH3 gimana nih? 0,06 dikali berapa? MR-nya 17 ya teman-teman ya. Di soal sudah ada. Berarti hasilnya berapa? 1,02 gram. Ih, pinter banget tuh kalau kalian ujian nih bisa nih. B jawabannya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Gampang kan ya soalnya ya? Kalau ngerjain sendiri kira-kira bisa harusnya ya. Gampang kan? Oke. Boleh di screenshot dulu, boleh dipahamin dulu pelan-pelan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Gimana setelah Kak Gus yang jelasin? Lebih mumet gak soal kayak gini? Gampang kan ya? Kelihatannya emang rumit sih, tapi kalau kerjain pelan-pelan sebenarnya bisa. Benar kan konsep mol di awal itu jadi penting kan ya? Buat ngerubah-rubah semuanya tuh. Kalau teman-teman udah di awal nggak bisa ngerubah mol, udah deh. Bahaya deh buat kerja soal ginian. Benar gak? Benar kan yang Kak Agus urutin tuh, bahas mall dulu, baru bahas ini gitu. Jadi kayak jangan buru-buru gitu. Belajarnya pelan-pelan bertahap. Operasi pembatas dulu tahu. Kalau udah bisa ngatur operasi pembatas, buat ngitung sisanya tuh bisa nantinya. Oh, 0,2 aja dikali koefisien. Iya, betul. Jadi ikutin koefisiennya. Kalau untuk R. Pada saat R ini ikutin koefisien. Kalau itu nggak dipakai, nggak usah dipentingin. Kan fokus kita adalah cari massa reaksi yang bersisa. Kecuali pertanyaan dia adalah berapa massa cisplatin yang dihasilkan. Coba kalau Kak Gus tanya, berapa massa cisplatin yang dihasilkan? Yuk. Ini kita nambah soal aja sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Berapa massa cisplatin yang dihasilkan? Langsung tebak. 1, Kak Gus 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya habis. Iya, jawabannya 6 gram. Karena koefisien cisplatinnya berapa di sini koefisien cisplatinnya? 1 kan ya? Kalau koefisiennya 1 berarti yang bereaksi itu sama nih kayak si K2PTCl4. Di sini pun jadinya 0,02 mol. Ingat, dia mula-mula nggak ada. Kalau mula-mula nggak ada, berarti yang bereaksi yang sisa sama 0,02 mol.
Nah, dari mol ini kalau nanya massa, ya berarti tinggal kita hitung aja kayak tadi. Massa cisplatin sama dengan mol dikali sama MR kan? MR-nya berapa? MR-nya berapa? Molnya berapa? 0,02, MR-nya 300. Di soal ya 300 teman-teman ya. 300. Jadi dapat 6 gram. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Karena kita fokus di soalnya itu masa reaksi yang bersisa. Udah itu aja, nggak usah ngeliat-liat kemana-mana. Kan Kak Gus bilang kan, fokus di reaksinya gitu. Itu kan jadi bikin lama. Benar nggak sih teman-teman? Kalau sampai dikerjain semua sampai R gitu, R-nya disemuain, terus sisanya semua dicari. Padahal cuma NH3 doang yang dibutuhin. Kan bisa lebih cepat ngerjainnya. Karena nggak ada hubungannya sama hasil-hasilnya. Gitu. Kan nanti bakal ada soal-soal buat dikerjain setelah kelas nggak? Ada nanti yang belum kebahas di soal ini ya. Yang perjalanan stoikiometri kan nggak mungkin kita bahas semua kan. Nanti mungkin bisa teman-teman kerjain sendiri, walaupun bukan bahasan yang kita bahas sekarang ya, tapi itu masih ada hubungannya. Gitu ya Zahra ya. Boleh screenshot dulu bagian ininya teman-teman, kalau ada yang mau catat. Amin. Udah, cukup ya. Bisa kita lanjut. Masih berapa menit lagi nih, jangan sampai lebih ya. Kasihan kamu nanti pada pusing. Sampai setengah 10-an ya, berarti satu soal lagi cukup lah. Mau lanjut apa udah stop sampai sini aja nih? Tadi kita mulai agak telat sedikit ya. Bagus merasa bersalah tadi. Karena makan dulu. Satu soal lagi deh Kak, ya. Siap. Siap. Ya Kak, satu soal lagi boleh. Habis. Nanti coba kerjaan soal-soal yang ada di sini nanti ya. Kalau udah selesai. Ini masih stoikiometri juga bahasan semuanya kok. Tenang aja. Oke. Ini terakhir deh yang ini deh. Masih semangat kan belajarnya nih? Udah setengah 10 juga. Kalau ngantuk bilang ya teman-teman boleh istirahat. Kalau ada yang mau istirahat, nggak apa-apa, silakan. Nanti bisa dilihat recordnya. Atau kalau saya nggak bisa belajar pakai record apa gimana gitu, bisanya langsung sok ditungguin, disabarin. Ini soal tahun berapa ya? Belum lupa tadi. Soal 2018, kode 403. Sok, boleh dikerjain sendiri dulu ya. Kayak tadi lagi aja ya, biar enak. Kalau sudah, boleh ketik jawabannya. Semangat, semangat, semangat. Yuk, yuk, yuk. Jangan pakai kalkulator ya. Harus manual. Sesungguhnya Tuhan tahu apa yang kalian lakukan di sana. Hihihihihihi.
Udah. Oke, so far jawabannya pada betul semua. Selamat. Ada berapa sih yang pada masih kurang pas? Bukan salah ya, Kabus nggak pernah bilang salah. Tapi belum mencapai hasil yang diinginkan. Bisa kita bahas sekarang? Ada yang masih mau ngerjain atau langsung kita bahas aja? Bahas. Oke. Selamat yang udah betul. Nanti kita lihat ya. Jawabannya betul siapa dan berapa. Cara pertama, apa yang teman-temannya sudah lakuin dulu? Setarakan, betul. Cek setara dulu ya. Udah setara atau belum? Udah setara belum nih reaksinya? Sudah setara. Oke, bentar. Kagak tulis dulu ya. Udah setara ya, karena juga unsur-unsurnya sudah sama. Di kiri dan kanan reaksi. Lanjut. Kalau sudah setara, apalagi yang harus kita lakukan? Cari mol masing-masing. Betul. Berapa nih? Bantuin Kak Agus yuk cari molnya masing-masing. Mol siapa dulu nih? Mol B2O3 dulu kali ya. Mol B2O3. Berapa tuh molnya? Masanya 14 dibagi MR-nya 70. 0,2 ya. 0,2 mol. Kemudian berapa mol dari C? Masa ya. Mol gedein aja. Mol C-nya berapa? 0,8. Betul. 9,6 dibagi 12. 0,8 mol. Pakai mula-mula reaksi sisa atau enggak? Pakai. Karena ada dua zat ya yang diketahui. Jadi kita pakai M, R, S. Lihat, yang ditanya di sini fokusnya apa? Massa dari B4C yang diperoleh. Tapi di sini 80% aja nih. Ya, 80%-nya berapa? Berarti sekarang kita cari dulu mol-mulanya sudah dapat ya. Di sini 0,2 mol. Di sini 0,8 mol. Siapa yang menjadi pereaksi pembatas? Jangan lupa ya, kalau udah pakai MRS harus pereaksi pembatas. B2O3. Oke, 0,2 bagi 2. 0,1. 0,8 bagi 7. Ini tuh nggak sampai 0, berapa ini? 0,8 bagi 7 berapa? 0,8 bagi 7 berapa sih? Pokoknya lebih besar lah ya. Oke, 0,111 ya. Intinya lebih besar kayaknya dia. 0,11 something lah ya. Ini lebih besar. Jadi jawabannya B2O3. Nah, kalau dia sebagai pereaksi pembatas, berarti mol ini nih, kita tulis lagi ya di R-nya. 0,2 mol. Nah, kita fokus di sini massa B4C. Ya, B4C. Langsung kita ke sini aja ya. Langsung fokus ke sini. Karena di sini mula-mula nggak ada. Ya, berarti kalau sini yang bereaksi berapa nih? Mula-mula oke, 0,1 ya, setengahnya ya teman-teman ya. Jadi 1/2 dikali 0,2 mol. Hasilnya 0,1 mol. Ini ya. Turun ke bawah ya, karena kan mula-mula nggak ada. Jadi ini langsung yang bertambah 0,1 mol. Oke. Nah, kalau sudah dapat 0,1 mol, karena yang persentasenya itu 80%, boleh nih dari 0,1-nya dikali 80% dulu. Gitu. Jadi dapat 0,08 mol. Nah, dari sini baru dirubah menjadi massa. Gitu. Atau ada ngerjain gini, Kak, saya 0,1 mol dulu menjadi massa. Terus dari massanya baru saya 80%-nya berapa gitu. Boleh gitu juga. Sama aja. Toh hasilnya bakal sama. Ya, kita buktiin nih. Kak Agus biasanya pakai cara yang ini ya. Jadi 0,08 mol ubah ke massa. Berarti massanya berapa? 0,08 dikali berapa? 56 ya. Hasilnya 4,48 gram. Oke. Sekarang yang ini.
0,1 mol jadiin ke massa. 0,1 kali 56 ya. Hasilnya berapa? 5,6. Nah, 5,6 gram ini kan 100% ya. 80%-nya berapa? Dikali 80%. Sama, hasilnya jadi 4,48 juga. Selesai deh. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Jadi mau pakai yang mana aja sebenarnya bisa. Mau molnya dirubah dulu ke massa baru kali 80% boleh. Atau yang 0,1 molnya itu langsung dijadiin 80%-in dulu itu boleh. Setengahnya tadi gimana Kak? Oh, setengahnya tadi gini karena kan di sini pakai koefisien ya. Ingat teman-teman ya, selalu diingat dalam hati sanubari jiwa dan raganya, di R ini ikutin perbandingan koef. Gitu ya. Kalau di sini koefisien yang ditanyakan B4C, molnya berapa gitu kan? Koefisien dia kan 1. Jadi 1 punya dia dibagi koefisien dari B2O3. 2 dikali mol punya B2O3 0,1. Atau gampangnya gini, kalau koefisiennya 2 0,2, kalau koefisiennya 1 berapa? Ya 0,1 gitu. Tapi kan kadang-kadang teman-teman ada yang bingung kalau pakai bahasa kayak gitu kan. Makanya Kak Agus tulis di sini 1/2 kali 0,2. Kayak gitu ya FE ya. Aman? Oke, sip. Sampai sini dulu kali ya bahasan kita tentang stoikiometri reaksi. Untuk soal ini ada yang ditanyain dulu gak? Boleh di screenshot dulu jawabannya. Jadi mau pakai cara mana aja sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Boleh ketik aman dulu kalau udah paham. Aman, aman, aman gitu. Nggak ada pertanyaan atau apa segala macam. Aman, wih, alhamdulillah ya Allah. Oke, cukup segini dulu. Next bahas apa Kak Agus? Nextnya kita akan bahas tentang laju reaksi. Nanti kita bahas tentang laju reaksi mulai dari gimana cara nulis persamaannya sampai dengan soal-soalnya nanti kita bahas ya gimana. Udah ada di grup. Remon. Oke, itu dulu. Sebelum seperti biasa ya, sebelum kita akhirin, Kak Agus pengen dapat feedback dari teman-teman, kesan dan pesannya, biar Kak Agus bisa memperbaiki ke depannya seperti apa. Yuk, boleh di DM Kak Agus dulu. Kak Agus kasih waktu sekitar 3 menit deh, sampai 21.40. Habis itu kita berdoa, baru kita tutup. Yuk, Kak Agus tungguin kesan dan pesannya setelah belajar stoikiometri reaksi. Kecepatan Kak ngajarnya atau apa gitu, atau nggak jelas apa sih Kak, nggak jelas banget ngajarnya gitu, atau apalah, nggak apa-apa, unek-uneknya dikeluarin aja. Oh iya, boleh boleh, siap. Oh ya, amin. Amin. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Amin. Aku terharu. Amin.
Dikit lagi, 1 menit lagi. Jangan live dulu ya, kita belum berdoa teman-teman. Selesai kalian ya lah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman atas feedbacknya. Senang sekali saya bisa membantu teman-teman semua di sini. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan pelit-pelit ilmu ya teman-teman. Sama siapapun boleh di-share ilmu-ilmunya. Ingat, kita ngasih ilmu ke orang lain itu kita nggak bakalan miskin ilmu. Malah kita tambah kaya, tambah ingat lagi, tambah makin bertambah lagi ilmunya. Kampus ngajarin kayak gini tuh sambil review lagi nih, sambil ingat lagi materi-materinya. Jadi nggak terpendam di kita aja, jadi makin diasah makin tajam tuh, jadi makin mantap gitu ya. Jadi kalau teman minta ajarin jangan enggak gue lu makin pintar gue makin bego, enggak kayak gitu konsepnya. Kalau semua kayak gitu nggak ada mau jadi guru, jadi gurunya jadi lebih bego dibanding muridnya kan, nggak mungkin ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang-kurang jelas hari ini, malam ini. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita akhirin. Semoga berkah semuanya, nggak ada yang kekurangan satu atau apapun, dan semuanya bisa berkah semuanya. Berdoa dipersilakan. Oke, amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari Kak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, bye-bye. Thank you semuanya. Silakan boleh live. Istirahat ya, jaga kesehatan semuanya kelas 12. Buat yang gap year juga semangat. Pokoknya have fun dan sehat terus lah intinya. Selamat istirahat juga semuanya. Bye-bye. Izin ke Agus akhirin ya. Bye-bye. Nanti PDF apa namanya soalnya sama soalnya aja ya bakalan diituin. Nanti yang tadi ada saran-saran pakai coret-coretan yang lain, kita Kak Agus ikutin buat pekan depan. Thank you semuanya. Bye-bye.